Di tengah derasnya pengakuan terhadap negara Palestina, Gaza masih jadi samsak tempur pasukan Israel. Israel Defense Force atau IDF telah mengerahkan divisi ketiganya ke kota Gaza pada Minggu 21 September 2025 untuk memperluas operasi militer di daerah kantong Palestina tersebut. IDF menyebut divisi ke-36 mulai bergerak ke kota Gaza sebagai bagian dari operasi darat yang disebut Gideon Carriot Speed. Serangan pada hari Minggu tersebut telah menewaskan 31 orang, sehingga total korban jiwa di pihak Palestina sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 65.000 jiwa. Tragedi yang berkelanjutan di Gaza perlahan membuat dukungan terhadap Palestina semakin menguat di panggung internasional. Di bulan September 2025 ini saja sudah ada 10 negara yang secara resmi mengakui Palestina, sehingga total bertambah menjadi 157 negara. Mereka yang baru mengakui termasuk sekutu AS seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia. Di video ini mari kita kilas balik soal bagaimana awal konflik di Gaza terjadi. Bagaimana serangan kejutan Hamas dibalas Israel dengan serangan tak setimpal hingga membuat Gaza porak-poranda. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza saat ini bermula pada 7 Oktober 2023. Mengutip BBC, hari itu Hamas memimpin serangan paling mematikan terhadap Israel. Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Israel. Sebab orang-orang bersenjata Hamas menargetkan masyarakat batasan selama berjam-jam dan menyandra orang. Kelompok Hamas menggambarkan serangan itu sebagai respon terhadap penindasan Israel, pembunuhan warga Palestina, dan blokade jalur Gaza selama bertahun-tahun. Hamas juga mengatakan serangan sebagai reaksi terhadap upaya Israel untuk mengambil alih kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang menjadi situs suci ketiga umat Muslim. Hamas juga ingin pembebasan ribuan warga Palestina di penjara-penjara Israel. Hamas sendiri awalnya adalah cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang berarti gerakan perlawanan Islam. Mereka menentang keberadaan Israel di wilayah yang diklaimnya sebagai tanah Palestina. Hamas ingin membentuk negara berdasarkan hukum Islam di tepi barat, Yerusalem Timur, dan juga Gaza. Sebelum serangan 7 Oktober, Hamas diperkirakan punya sekitar 30.000 pejuang. Namun per Agustus 2024, Israel mengklaim pasukannya telah menewaskan lebih dari 17.000 pejuang, jumlah yang tak bisa diverifikasi secara independen. Kelompok Islam ini menjadi penguasa tunggal di jalur Gaza sejak 2007 setelah memenangkan pemilu Palestina dan mengusir Fatah pesaingnya. Hamas sendiri di awal perang dipimpin oleh Ismail Haniyeh yang bermarkas di Qatar. Ia dibunuh saat berkunjung ke Teheran pada Juli 2024. Haniyeh lalu digantikan oleh Yahya Sinwar yang telah menjadi pemimpin Hamas di Gaza sejak 2017. Sinwar adalah arsitek serangan 7 Oktober dan menjadi orang yang paling dicari Israel. Sinwar dibunuh IDF pada Oktober 2024. Sejak kematian Sinwar, Hamas dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 5 orang. Dewan ini diketuai oleh Khalil Al-Hayya, ex-wakil Yahya Sinwar yang bermarkas di Qatar. Al-Hayya telah memimpin delegasi Hamas dalam perundingan gencatan senjata tidak langsung dengan Israel. Serangan Israel ke Qatar yang menargetkannya justru menewaskan anak laki-lakinya bersama beberapa orang lainnya. Segera setelah serangan Hamas, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Agresi dimulai dengan serangan udara dan diikuti oleh invasi darat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan tujuan Israel adalah menghancurkan Hamas, mengembalikan para sandera, dan memastikan Israel tidak dapat diancam di masa depan. Terkini pada Minggu 21 September 2025, IDF mengerahkan divisi ketiganya ke kota Gaza. IDF menyebut divisi ke-36 mulai bergerak ke kota Gaza sebagai bagian dari operasi darat yang disebut Gideon Carriot Speed. Pengerahan divisi ke-36 itu bertujuan untuk memperluas cakupan serangan Israel.
Sebelumnya, unit militer Israel di bawah divisi ke-162 dan ke-98 telah beroperasi di kota Gaza dan terus bergerak maju di wilayah tersebut. IDF juga menyebut pihaknya telah menghantam puluhan target di seluruh jalur Gaza untuk memfasilitasi masuknya pasukan darat. Serangan pada hari Minggu tersebut telah menewaskan 31 orang, sehingga total korban jiwa di pihak Palestina sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 65.000 jiwa. Di sisi sebaliknya, sekitar 460 tentara Israel tewas selama perang. Komisi PBB telah menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Mahkamah Internasional saat ini sedang memeriksa klaim genosida dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan. Israel mengatakan kasus itu sama sekali tidak berdasar. Para pakar yang didukung PBB mengatakan terjadi kelaparan serius di kota Gaza. Baik Israel maupun Hamas telah dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan kedua pihak telah melancarkan serangan terhadap penduduk sipil dan bertanggung jawab terhadap pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Keduanya menolak temuan laporan tersebut. Hingga 17 September 2025 masih terdapat 48 sandera ditahan oleh Hamas, 20 diantaranya diyakini masih hidup. Pada bulan September 2025, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina dengan alasan situasi yang mengerikan di Gaza dan perluasan permukiman ilegal Israel di tepi barat. Beberapa negara lain termasuk Perancis, Australia, dan Kanada juga memberikan pengakuan. Israel mengecam langkah tersebut, menyebut langkah itu sebagai penghargaan kepada Hamas atas serangan 7 Oktober. Di Gaza, perang tak kunjung berhenti sejak Oktober 2023. Divisi baru Israel masuk, bom kembali dijatuhkan, dan angka korban terus bertambah. Lebih dari 65.000 jiwa melayang sejak Oktober 2023. Namun di balik reruntuhan, dunia justru mulai berubah. Satu persatu negara berani mengakui Palestina. Dari Eropa hingga Pasifik, dari Sekutu Amerika hingga negara-negara selatan, dukungan mengalir deras. Kini 157 negara berdiri di barisan yang sama. Ironi pun nyata di depan mata. Saat pengakuan politik datang silih berganti, penderitaan di lapangan tak juga mereda. Anak-anak tetap kelaparan, keluarga tetap berpisah, dan Gaza masih jadi samsak tempur yang tak pernah berhenti dipukul. Dan dunia masih terpecah merangkai akhir cerita bagi Gaza, serta mereka yang tinggal di dalamnya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.